Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi suratil Hajj, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du, para asatidzah yang kami hormati, alhamdulillah sore hari ini kita akan mengkaji satu ayat dalam surat Al-Hajj ayat 46 yang kami bacakan tadi. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Jadi kita fokus pada akal. Ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa kita jawab di sore hari ini. Jadi apa hakikatnya itu akal? Yang kedua adalah samada antara berakal dengan berpikir. Yang ketiga adalah tujuan akal ini untuk apa? Dan yang terakhir mungkin fungsi dari akal. Jadi kalau ayat yang kami bacakan tadi itu qulubun yaqiluna. Jadi kalau dalam surat Al-Hajj ini ayat 46 itu fungsi dari akal. Di surat yang lain, surat Al-A'raf 147, akal itu ternyata yafqahun lahum qulubun la yafqahun. Jadi mungkin ini nanti akan memantik beberapa pemikiran. Sebenarnya akal itu di mana posisinya? Apa ketersinggungannya? Apa persimpangannya dengan otak? Apa persimpangannya dengan qalbun? Atau kalau lebih filosofis lagi, bagaimana dengan posisi fuad? Bagaimana dengan posisi al-qulub? Para asatidz yang berbahagia, jadi ayat ini menyebutkan afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Di akhir ayat disebutkan bahwa al-qulub itu fis sadr. Ini nanti mungkin pemahaman bahasa yang penting ya. Kalau jenengan memaknai sodr itu rata-rata menerjemahkan dada. Ini kita nanti biar tidak terjebak dengan terjemahan yang sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas. Sama kalau saya menerangkan beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu dengan alat. Kalau alat hanya diterjemahkan dengan segumpal darah, akhirnya begitu
semakin canggih ya banyak yang tersenyum-tersenyum, ternyata tidak sesuai dengan kondisi real. Lebih bagus diterjemahkan kembali ke asalnya, yaitu adalah sesuatu yang menggantung. Sama kalau menerjemahkan as-sadr, kalau kita hanya terfokus di dada, akhirnya nanti begitu dikaitkan dengan organ-organ yang ada di tubuh kita, kita menjadi bingung. Benar tidak dia di dalam dada? Jadi kalau kita lihat kolbun itu ada di dalam dada, mesti nanti kita nyari, ini nanti kolbun ini balik ke jantung, apa ke paru-paru, apa ke media spinum, apa ke timus, macam-macam, akhirnya nggak ketemu. Padahal kata-kata as-sadr itu mempunyai makna sesuatu yang di permukaan atau di depan, sesuatu yang di depan. Ini bisa dibuka di Lisanul Arab atau di Al-Muhadzab. Atau sesuatu yang tampak, atau sesuatu yang mendahului. Jadi kalau kita berbicara tentang hakikat akal, jadi kita akan kembali kepada prinsip bahwa penciptaan manusia itu hanya pertama terdiri dari fisik. Kalau ini manusia, jadi ini ada fisik, ini ada roh. Lah kalau roh ini dengan sudah dimasukkan fisik ada rohnya, baru namanya nafas. Nah di tengah-tengah ini baru namanya akal. Makanya nanti saat kita menghadap ke Allah itu sudah bukan roh lagi, bukan fisik lagi, tapi nafas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nafas ini nanti yang akan menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan fisik sama roh, nah ini nanti akan menjadi suatu komponen yang namanya nafas. Sehingga kalau kita memikirkannya lebih dalam tadi, seperti hadis yang saya sampaikan tadi, mayuridillah yufaqihu mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Tadi ada istilah yufaqihu. Di hadis yang lain Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi dibedakan antara faqih. Ini dua yang berbeda. Jadi memahami dengan mempelajari ini beda. Pirantinya akan berbeda. Kalau ini tidak ada yang jelek. Kalau faqih itu pasti nanti jadi khair. Tapi kalau ulama masih beda. Nanti ada ulama su, ada ulama khair. Lah piranti yang dipakai untuk faqih itu adalah qalbun. Sedangkan kalau untuk piranti ini adalah otak. Jadi kalau kita belajar otak itu ada otak depan, otak besar, cerebrum, ada otak kecil, ada cerebrum, ada batang otak. Itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau bicara tentang kecerdasan ya otak besar. Kalau berbicara tentang emosi dan lain-lain yang ada di sistem limbik. Kalau kita berbicara tentang pernafasan ya ada di batang otak. Sehingga kalau ditanya apakah orang berakal dengan orang berpikir itu sama, ya jawabannya pasti berbeda. Orang yang berakal itu nanti dihubungkan dengan al-kais, dengan orang yang cerdas. Karena piranti yang dipakai adalah piranti kolbun. Lah kolbun sekali lagi jangan diterjemahkan di dalam dada. Kolbun ya bisa jadi dia di depan, bisa jadi sesuatu yang mendahului, sehingga nanti kalau dikembalikan ke kata dasarnya kita tidak akan bingung. Yang kedua adalah kalau kita
Makanya para asatid kalau memang betul-betul ingin mendidik suatu generasi yang memakai kata-kata tafakur, karena pirantinya adalah kolbun, pirantinya bukan otak, tetapi pirantinya adalah menggunakan kolbun, menggunakan hati. Kalau akal ini nanti akan berhubungan dengan visi pondok Mas yang nomor 1, yaitu membentuk akidah yang shahihah, berakidah shahihah. Itu nanti pirantinya adalah akal. Karena dengan akal itu nanti akan bisa membedakan. Jadi begini, akal ini artinya kan sesuatu yang mengikat. Jadi orang yang berakal dengan orang yang berpikir, kalau ini berakal, ini pasti nanti tuntunan dan tuntutan wahyu. Tapi kalau berpikir, ini nanti adalah berhubungan dengan IQ, kecerdasan. Sehingga tujuan nanti orang yang mempunyai akal ini, ya nanti adalah dia menuju ke pemenuhan terhadap syariat Allah. Jadi kalau orang yang mempunyai akal, itu pasti dia nanti akan menjalankan syariat Allah, karena pirantinya adalah piranti kolbun. Tetapi kalau pirantinya adalah piranti berpikir, dia tidak bisa mencapai ini. Sehingga fungsi akal yang paling utama adalah untuk ma'rifatullah. Yang terakhir nanti yang ma'rifatullah. Jadi para asatid yang berbahagia, ini memang agak rumit, tapi ini akan memicu suatu pemikiran kita bahwa mendudukkan sesuatu, oh ini posisinya ada di A, posisinya di B. Terus yang kedua, untuk merangsang kita bahwa penggunaan kolbun itu harus mulai kita pikirkan. Kita mengajari anak-anak kita, mengajari santri-santri kita, fokusnya ya nanti kita fokuskan agar mereka menjadi faqih. Kita tidak hanya fokus mendidik ke ulama, karena ulama ini bisa tergelincir menjadi ulama yang suci. Kalau kita berbicara tentang ini, berarti adalah yang sumber yang paling utama adalah kebersihan dari kolbun. Jadi selama kita tidak bisa membersihkan ini adalah kita tidak akan bisa mencapai suatu hakikat penciptaan dari akal. Jadi kenapa ini materi ini kami sampaikan agar nanti timbul diskusi yang lebih mendalam. Jadi sebenarnya otak dengan akal itu berbeda. Jadi kalau Al-Quran menyebut kata-kata al-aql, kalau kita lihat semuanya itu dalam bentuk kata kerja. Kalau jenengan lihat satu persatu itu hampir 49 kali itu semuanya menggunakan kata kerja, artinya dia proses. Dan satu-satunya organ yang di dalam Al-Quran tidak disebut tempatnya yang pasti itu akal. Jadi tidak ada tempatnya di mana itu akal, itu tidak disebutkan, tetapi yang disebutkan adalah fungsi dari akal itu sendiri. Jadi selama proses itu tidak bisa kita pahami, berarti untuk menjadi orang yang berakal itu masih tanda tanya di dalam hati kita. Saya kira pengantar saya demikian, mungkin ada pertanyaan dari para asatid yang bisa kita diskusikan. Tafadhol. Kemudian kalau kita belajar istiqomah, pada saat Allah itu membersihkan atau menjaga Nabi waktu kecil, itu dengan cara dibelah dada
diambil hatinya, kemudian dicuci dengan air zam-zam, kemudian kembalikan lagi. Ini kalau bisa menjelaskan antara segumpal data dengan perilaku. Apakah ini bahasa maknawi atau memang bahwa hati dalam berarti itu memang bisa mempengaruhi perilaku manusia. Kedua, Kiai Ahmad Fakih dalam bukunya Fathul Ummah itu mengatakan akal itu perpaduan antara fikir sama hati. Jadi yang namanya akal itu adalah perpaduan antara fikir dengan hati. Itu dikembangkan dengan akal. Jika letaknya di mana, kalau tadi dikatakan oleh Pak Nurdin ya, jelas letaknya. Kalau saya mengacu pada keterangan dari Ahmad Fakih, itu akal itu perpaduan antara, jadi orang berakal itu orang yang menggunakan fikirnya yang baik dan hatinya yang baik. Keduanya ini menyatu menjadi perilaku yang akal tadi. Jadi tidak semata-mata modalnya adalah hati, tetapi juga berpikir. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon nutrisi berpikir dan nutrisi akal atau kalbu ini bisa dijelaskan. Saya jawab yang paling terakhir dulu, yang rotok gampang ya. Jadi kalau nutrisi berpikir itu ya membaca. Semakin banyak membaca, semakin banyak menganalisa, semakin banyak melihat sesuatu yang di alam itu, maka nutrisi berpikirnya akan semakin tajam. Kalau nutrisi untuk akal, bahasa yang dipakai adalah tadabbur. Kemarin saya sampaikan waktu khutbah Jumat di sini itu, tadabbur itu tidak bisa disebut cepat. Coba jangan nyebut tadabbur, bisa tidak tadabbur? Tidak bisa. Tadabbur pasti agak pelan. Itu salah satu hebatnya kata-kata Quran itu sudah didesain sedemikian rupa, dari lafalnya pun itu sudah mengagumkan. Jadi kalau tadabbur itu kita cepat-cepat tidak bisa, pasti butuh waktu. Makanya tadabbur pelan-pelan. Piranti yang dipakai adalah qalbun. Makanya dia adalah tadabbur. Sama dengan kata-kata Quran yang dipakai untuk wa min syarrin naffatsati fil uqad. Naffatsat, coba lafalkan. Naffatsat itu kan perempuan-perempuan tukang sihir. Itu kalau menyihir sesuatu itu kan mesti pakai semburan ya. Jadi Quran juga pakai naffatsat itu keluar. Itu yang merangsang kita biar kata per kata waktu baca Quran gak cepat lewat. Nyantol sedikit. Sama kalau kita diperintahkan untuk berperang itu mesti ada yang cepat, ada yang saqaltu. Saqaltu itu ya apa? Mengucapkannya loh apa? Orang selempek. Saqaltu. Ya memang betul-betul berat. Sama dengan kalau kita menggunakan istilah kurha dengan kariha, itu pemakaiannya berbeda. Kalau kata-kata kurha itu dalam Al-Quran itu hanya dipakai untuk 3 momentum. Jadi momentum hamil, momentum melahirkan, sama momentum jihad fisabilillah. Lah kurha itu adalah sesuatu yang berat, tetapi sebenarnya kita nyaman untuk melakukannya. Jadi orang-orang yang berperang itu walaupun dia berat, tapi itu dia sudah terjun, dia itu akan nyaman. Sama ibu-ibu yang hamil itu walaupun dia berat, tapi dia rela karena ada sentuhan di dalam kolbunya. Jadi kalau nutrisi akal
tadabbur. Pertanyaan yang kedua adalah saya belum pernah baca tulisan beliau, tapi beliau memang ulama yang ceritanya yang luar biasa. Makanya dalam mukadimah tadi kami sampaikan bahwa kata-kata akal itu suatu proses, tidak pernah disaklokan. Oh dia dia menjadi subjek, tidak. Subjeknya adalah kolbun. Jadi kolbun ini yang berakal. Jadi bukan akalnya sendiri yang menjadi subjek, tetapi yang menjadi subjek adalah kolbunnya. Apakah akal ini ada hubungannya dengan otak secara fungsi? Itu memang dia ada hubungannya. Dia ada hubungannya dengan al-muh, tetapi akal bukan al-muh. Muh itu otak. Jadi akal berbeda dengan al-muh, dengan otak. Jadi sekali lagi akal ini mempunyai subjek. Subjeknya adalah kolbun. Jadi kolbun itu subjek, sedangkan prosesnya itu adalah akal. Sehingga apa yang jenengan sampaikan itu yang menukil dari tulisannya Pak Yai Ahmad ya memang logis, karena dia adalah kolbun yang menjadi subjek yang dipakai untuk memakai untuk itu adalah menggunakan akal, dan akal adalah sumbernya wahyu. Beda dengan berpikir. Kalau berpikir berartinya adalah murni otak. Jadi dia menggunakan kata-kata ta'allama yu'allimu ta'liman, tidak menggunakan kata-kata faqaha yufaqihu faqihan. Yang pertama pertanyaan tadi Oke. Jadi saat Rasulullah menggembala kambing, jadi yang dipilih adalah domba, karena domba ini mempunyai karakteristik sendiri. Dan seluruh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah penggembala domba. Jadi tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia adalah seorang penggembala kambing, dan itu hadisnya adalah sahih. Itu mungkin bisa nanti menjadi inspirasi ketua yayasan bagaimana nanti program santri ini menggembala, digembalake. Ya apa caranya biar terlatih pola kepemimpinannya. Tumbas kambing piro siji apa didesain santri ini bisa menggembala dalam rangka tadi itu itba'ur rasul. Ya apa benar enggak kepemimpinan rasul ini salah satunya adalah didokong oleh waktu kecilnya itu memang sebagai pengembala kambing. Jadi kalau saya baca secara yang saya pahami, di situ memang perdebatan, dibelah dadanya, dicuci. Lah dicuci itu maknawi ataukah secara jasadi, itu yang memang banyak perdebatan. Tetapi kalau baca tarikhnya Ibnu Hisham itu memang jasadi. Tapi yang dicuci kolbunnya itu kolbun yang bersifat jantung, ya, atau dia yang dibersihkan adalah hati. Kalau hati itu bahasa Indonesianya liver. Ya, jadi ini yang sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah bahwa simbolisasi dari pembersihan itu agar Rasulullah SAW itu betul-betul sudah didesain bahwa ini adalah manusia pilihan, bukan tiba-tiba muncul menjadi Rasul, tapi memang sudah dipersiapkan dari awal. Ini juga akan menjadi inspirasi para pendidik bahwa untuk
menjadikan seseorang itu suatu pemimpin atau apa itu memang disiapkan, bukan ujuk-ujuk nanti muncul, tidak karbitan. Jadi Mas Kumampa yang mempunyai sejarah panjang, yang mempunyai nama besar itu juga sudah harus memulai lagi menyusun sesuatu yang beda, yang mana memang kader-kader yang disiapkan itu sudah dipola, sudah didesain. Makanya tadi saya ngobrol sebentar tadi sama pemangku Mahat Ustaz Nidol itu, alhamdulillah insya Allah tahun depan sudah mulai ada Mahat Ali 4 tahun. Itu salah satu ikhtiar dari Mas Kumambang untuk mendesain nanti akan menjadi para fuqaha yang bisa menjadi juru-juru dakwah yang bisa kita andalkan. Jadi sekali lagi kolbun itu, makanya ini kami sampaikan itu biar nanti pembahasannya agak-agak lebih filosofis. Jadi selama ini pembahasan tasawuf itu roto-roto rancu, jadi roto-roto banyak yang takut juga. Tapi saya kira pemimpin kita ini bagus, Ustaz Nidol ini. Beliau kan memang fokus di akidah yang luar biasa. Jadi kalau Imam Ghazali itu menerjemahkan kolbun dari dua sisi. Satu, memang secara fisik itu beliau menganggap kolbun itu jantung. Walaupun ini secara medis juga menjadi pertentangan, karena lebih dominan mana jantung dengan otak itu juga perdebatan. Kalau dulu orang meninggal itu dikatakan meninggal kalau jantungnya sudah tidak berdetak, tapi sekarang tidak. Yang dikatakan jantung itu orang yang mati batang otaknya. Jadi bisa jadi jantung tidak berdetak, dipakai dibantu dengan alat-alat bantu jantung, hidup lagi dia, karena batang otaknya masih hidup. Sehingga perdebatannya lagi ya, kolbunnya tadi itu akhirnya jadi rancu. Yang kedua, beliau menerjemahkan Ghazali ini kolbun memang yang bersifat abstrak. Beliau sepakat dengan ini bahwa kolbun itu ya suatu subjek yang dipakai untuk digunakan oleh akal. Sehingga beliau membagi lagi, oh ini kolbun yang apa, kolbun pada tingkatan-tingkatannya. Beliau membagi menjadi 7 tingkatan. Itu nanti bisa dibaca di Ihya Ulumuddin. Ada lagi 10 menit lagi. Jadi memang piranti akal itu yang selama ini kita pahami ya jenenge akal itu ya ada di otak. Tapi kita kadang-kadang tidak memahami bahwa kata-kata berakal dengan kata-kata berpikir ini dua piranti yang berbeda. Sehingga Al-Quran selalu menyindir kita apalah takilun itu ya. Karena kalau hanya berpikir toh itu untuk membawa sesuatu ke hidayah agak sulit. Tapi kalau kita mau menggunakan akal kita, sehingga akal ini fungsinya adalah untuk mengerem, untuk mengikat hawa nafsu yang ada fujur dan takwanya itu, fujurnya bisa dikekang dengan akal. Makanya para ahli filsafat itu yang menyebutkan adinun akrun latina lima aklalah. Ada yang menyebut hadis, tetapi setelah ditakhrij itu maudhu, bukan perkataan, bukan perkataan yang sahih. Kalau peserta didik atau murid, ada murid itu yang ketika dinasihati itu masih saja melanggar ataupun dia melakukan tindakan yang atau merugikan diri sendiri.
itu proses berpikirnya atau proses belakangannya yang masih kurang sempurna. Dan bagaimana kan anak itu ketika diberikan sebuah nasihat untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan, itu dia mau menggunakan akal berpikirnya. Kadang-kadang anak itu kan perilakunya itu enggak betul-betul dewasa, nggak masuk akal. Anak itu melakukan hal itu kok dilakukan. Kadang-kadang kita menasehati murid itu yang dominan itu ego kita. Kalau saya baca beberapa ayat Al-Quran itu sebelum kita menasehati orang, sebelum al-amru bil ma'ruf itu hutil afwa wa'mur bil urf. Jadi yang inti sebelum kita memberi nasihat itu ya maafkan dulu. Kadang-kadang kita tidak pangkel dulu karena kita sudah bikin kesalahan. Jadi sebenarnya ya kita harus memaafkan dulu anak ini. Al-afun itu kan artinya nekosnya cara kasar kita tidak ada kecing-kecingnya, tidak dicing. Jadi namanya afun. Jadi kita memaafkan dulu, mengeluarkan afun dulu, nah baru wa'mur bil urfi. Karena bisa jadi yang kita sampaikan itu bersifat makruf, tapi karena tidak ada ketulusan hati, tidak ada afunnya, sehingga itu tidak meresap. Makanya ada banyak kisah kiai-kiai dulu itu sudah ngerti ki santri ini nyolongan, tapi gak ditegur, di bengke, dicarikan momentum yang sekiranya itu pas untuk menggelitik hatinya, menggelitik pikirannya. Ya memang menjadi guru itu kan berat. Mas saya nggak mau jadi guru. Di pukulan ditiru itu albot, karena yang dipakai adalah piranti-piranti. Ya. Makanya kemarin kami sampaikan di khutbah Jumat itu kata-kata sampun dengan kata-kata absor itu pemakaiannya itu unik sekali. Ada yang ikut Jumatan kemarin? Berapa orang? Tidak ada ya? Jadi dalam Al-Quran kata-kata pendengaran ini sekitar 185 kali. Al-Absor ini 148 kali. Dilihat ya, as-sam'un itu yang dipakai tunggal, mufrad. Tapi absor ini jamak, plural. Jadi semuanya dipakai gini, as-sam'un al-absor. Nah itu kalau kita mau ngaji agak dalam itu kira-kira kenapa ya? Kok ini mufrad, ini jamak, dan gitu semua polanya. Ada yang bisa menebak? Ini jenengan semua mendengarkan omongan saya ini, jenengan bisa menolak suara saya yang masuk ke telinga? Tidak bisa. Tetapi kalau jenengan mau lihat saya atau mau lihat Pak Bois atau mau lihat Pak Mahmudi, ada pilihan enggak? Jadi asam itu dipakai tunggal karena suara yang masuk itu sudah mau tidak mau ya kita terima. Tetapi kalau penglihatan tidak jamak, saya bisa melihat Pak Bois, saya bisa melihat Pak Inta, saya bisa melihat ke arah sana. Pilihan. Terus yang kedua, hanya ada satu ayat yang menggunakan absor itu mufrad dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar, ya, wal basar tidak absor. Inna
sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa dipakai tunggal? WBKB itu jamak, dia kenapa tunggal sendiri? Walatak fumalai salah ilmu, kamu jangan melakukan suatu tindakan, jangan ngomong sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu, karena nanti pendengaran, penglihatan itu ada tanggung jawabnya. Nah ini tanggung jawab individu. Tidak ada diwakilkan. Oh boleh salah diwakilkan dengan kepala yayasan, tidak bisa. Tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab religius, tanggung jawab amal kita. Sehingga yang dipakai adalah al-basar. Sama kata-kata as-sam'u dan absor. Ini kenapa as-sam'u itu mendahului kata-kata basar? Ini barang terus. Ini bergandengan terus sebanyak 33 kali. Tidak ada yang dahului absor di siang lainnya. Sam'u duluan. Ada yang bisa kira-kira kenapa? Apa kata-kata sam'u duluan dibanding absor? Ya? Nah. Karena ternyata fungsi pendengaran ini lebih duluan berfungsi. Jadi saat janin usia 4 bulan itu sudah berfungsi. Sedangkan penglihatan anak lahir itu belum berfungsi. Nanti berfungsi maksimal itu setelah 2 pekan. Makanya selalu dipakai duluan. Hanya ada satu yang didulukan al-absor, itu dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau taro idil mujrimuna ittaqasu ru'usahum inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na. Kenapa absorna didahulukan? Karena saat itu kita sudah menyaksikan betapa dahsyatnya hari kiamat, betapa dahsyatnya adab Allah, sehingga yang dipakai adalah absorna farjidna na'mal sholihan. Kita diminta kembali ke dunia tapi kaset. Jadi ini nanti adalah perkataan orang-orang mujrim. Nah ini piranti-piranti gini ya memakainya ya, kalau hanya dengan pikir susah, ya pakai piranti ini, piranti akal. Sama, kenapa sam'u didahulukan dibanding absor? Itu organ terakhir yang masih berfungsi panca indera itu pendengaran. Walaupun orang sudah koma, ketok-ketoknya tidak ada harapan hidup, itu percayalah telinganya masih mendengar. Makanya Rasulullah mengajarkan untuk mentalkin lakinu mautakum dan biqauli la ilaha illallah. Makanya dia as-sam'unya itu didahulukan. Terus kita mendidik murid-murid itu penekanan pada takilu apa karun? Kalau untuk biar kita paham, biar kita kesini tadi ini. Jadi piranti untuk yatafaqahu ya sama yakilun itu ya pirantinya akal. Subjeknya memakai kolbun. Yang dipakai caranya adalah pakai tadabbur, bukan tafakur. Kalau tafakur itu melihat inna fi khalqis samawati itu memakai kata-kata tafakkarun. Jadi kalau yang tadi itu yang dipakai adalah tadabburnya. Tapi kalau mau melihat bagaimana proses alam dan lain-lain itu adalah tafakur. Jadi memang ini butuh perenungan lagi. Memang kami sampaikan biar untuk merangsang para asatidz lebih membuka referensi lagi di mana kedudukan akal ini, bagaimana cara kita menerapkannya pada anak-anak didik kita, sehingga target-target akademik itu tidak menjadi salah satu prioritas top. Ada target-target non akademik yang betul kita pikirkan.
dan itu sebenarnya yang paling penting. Dan saya yakin itu juga sudah dipikirkan oleh kepala yayasan. Jadi piranti akademik memang penting, tapi ada yang jauh lebih penting dibanding hanya kita mengejar piranti akademik. Saya kira yang kami sampaikan cukup karena kami harus menjalankan tugas pokok. Al-afu minkum, kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.